Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revisa Jovi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan project kita yaitu tentang wedding kemarin, teman-teman. Cuman di sini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara kita menggunakan Git ataupun GitHub. Nah, jadi di sini tuh kayak kita tuh bisa membuat project kita tuh secara online gitu, bisa kita akses pakai websitenya langsung. Jadi sebelumnya tuh kita pasti pakai localhost yang kayak kita jalankan di sini npm run dev gitu kan. Nah, kalau sekarang kita goalsnya itu bisa kita akses di HP, bisa diakses lewat online biasa gitu, nggak pakai localhost lagi. Pertama yang akan saya bahas itu adalah tentang version control. Nah, jadi di Git itu dia punya version control. Version control itu apa sih, Kak? Jadi version control itu tuh kayak sebuah kontrol yang mana kita bisa mengontrol file-file ataupun folder yang udah kita update. Contoh analogi simpelnya tuh kayak gini. Kayak kita punya sebuah folder atau punya filenya tuh namanya tuh misalkan kayak Revista gitu ya. Terus kita mengubah atau kita mengupdate isi dalamnya. Terus kita update nih, kita nggak menimpa file yang lama, kita tuh buat file baru gitu, kayak kopiannya gitu istilahnya, tapi namanya itu beda, misalnya kayak Revista revisi 1 atau Revista revisi 2 atau Revista fix gitu-gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mau mengakses file lama kita, itu kan masih bisa ya, kayak yang lama itu nggak terhapus gitu, karena kita nggak menimpanya. Nah, kayak gitu juga cara kerja si version control. Jadi, alat yang digunakan atau produk yang digunakan si version control ini, biasanya kita menggunakan Git. Nah, Git itu tuh secara umum, itu tuh kayak kayak alat yang digunakan untuk mengontrol folder kita yang tadi itu yang udah saya bilang gitu loh. Nah, kalau cara kerja Gitnya secara simpel itu teman-teman bisa lihat di website ini. Saya buka website basic Git workflow atau fotonya tuh yang kayak gini ya, yang simpelnya. Jadi pertama-tama kita misalnya punya folder project nih. Project kita tuh belum punya Git. Nah, jadi pertama kali itu kita masukkan dulu Gitnya. Nah, nanti ini akan saya eksekusi ya, teman-teman, tenang aja. Jadi saya jelaskan dulu secara teori. Nah, project kita tuh kita masukin dulu Gitnya. Setelah kita masukin Gitnya itu termasuk ke tahap working directory. Jadi folder kita itu udah punya folder Git. Nah, setelah kita punya folder Git, kita tuh akan meng-add nih seluruh file-file dalam folder kita tuh ke dalam staging area. Nah, udah kita add, itu tuh bisa pakai git add titik atau git add spesifik filenya gitu juga bisa. Tapi kalau saran saya sih semuanya aja pakai titik aja, biar kalau misalkan kita rupanya kita ada mengupdate di file lain, tapi kita tuh ingatnya cuma di file A gitu, padahal kita udah update di file B. Jadi ini kan nanti nggak masuk ya updateannya. Nah, jadi mending kita pakai titik aja untuk mengupdate semuanya kayak gitu, menyimpan semuanya. Nah, setelah masuk di staging area, kita kasih nama nih teman-teman untuk masuk ke local repository. Jadi misalnya kalau misalkan di file itu kita kasih nama kayak Revista revisi 1, Revista revisi 2 gitu kan. Nah, kalau di sini kita pakai git commit, misalkan kayak git commit revisi 1 atau git commit final kayak gitu-gitu. Nah, setelah kita commit itu tuh artinya kita udah masuk ke local repository yang mana itu tuh punya kita masih punya kita, masih belum bisa kita akses ke online-nya, masih belum bisa kita akses ke webnya gitu loh, masih ke localhost lah ya istilahnya. Nah, setelah itu kalau kita kan memang mau kita online kan ya project kita nih, barulah kita pakai git push. Nah, git push itu tuh udah masuk ke remote repository. Jadi setelah kita dorong seluruh folder kita, seluruh file-file kita ke online-nya, nanti barulah kita bisa mengakses si project kita secara online, bisa lewat laptop ataupun lewat HP. Nanti akan saya cobakan lewat HP ya, teman-teman. Mungkin pada bertanya ya apa bedanya Git dan juga apa bedanya si GitHub. Itu tuh sebenarnya kalau secara simpelnya Git itu kayak saya bilang tuh kayak sebuah alat gitu untuk mengontrol sebuah project gitu ya. Sedangkan GitHub itu adalah tempat yang bisa digunakan si Git. Jadi kayak istilahnya tuh wadahnya gitu loh, wadah dari Gitnya kayak gitu. Namanya GitHub ya, hub itu kan sebuah perkumpulan ya istilahnya gitu, kayak perkumpulan gitu. Nah, jadi GitHub ini bisa dibilang kayak tempatnya si Git kayak gitulah ya, secara simpelnya gitu. Sekarang kita akan langsung aja mencobakan project saya yang ini itu untuk masuk ke si Git dan GitHub-nya. Pertama itu teman-teman bisa pastikan punya Git di dalam udah download Git gitu ya. Caranya teman-teman bisa cek di bisa cek di comment prompt. Nih, kalau misalkan munculnya kayak gini berarti teman-teman udah punya Git. Tapi kalau belum, teman-teman bisa silahkan download. Misalnya kayak download Git aja kayak gini. Terus download yang for Windows-nya atau tergantung PC teman-teman semuanya gitu ya. Nanti tinggal di next kan aja. Nah, setelah kita pastikan ya kalau kita tuh punya Git, jadi kita masukin dulu nih Git-nya itu ke dalam folder ini. Sebentar, kita cd-kan dulu. Nah, buktinya teman-teman bisa di sini lihat. Nah, di sini dia tuh belum punya Git ya, teman-teman. Di sini dia belum punya folder Git. Nah, jadi caranya kita akan menambahkan dulu, yaitu dengan cara git init. Ini artinya kita menambahkan folder Git ke dalam si folder yang project kita nih, supaya folder project kita ini bisa dibilang working area, apa sih namanya ya? Ya, working directory gitu, dengan pakai cara git init. Nah, ini artinya dia sudah punya. Coba kita cek di sini. Nah, ini dia. Tadi itu kan nggak ada, tapi sekarang ada. Nah, kenapa dia warna abu-abu? Itu artinya dia tuh tersembunyi gitu foldernya. Jadi secara default itu cuma menampilkan si dari sini aja sampai bawah, sedangkan Git ini enggak. Tapi ini udah kita masukin Gitnya, jadi ini artinya foldernya tuh udah siap kita pakai. Nah, dia udah masuk ke tahap working directory. Selanjutnya kita mau masuk ke tahap staging area. Caranya kita pakai git add, atau kita akan menambahkan seluruh file atau folder yang dalam project kita ini ke dalam si staging area, yaitu git add titik.
Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau misalkan mau spesifik itu bisa kayak misalkan index.php atau kayak app.jsx itu juga bisa. Tapi kalau misalkan mau semuanya tinggal titik aja. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, seperti ini. Ini artinya dia tuh udah ngebuat ya si git-gitnya. Jadi kita bisa cek itu pakai git status. Nah, gini. Oh ya, saya lupa, saya belum buat git status before di git add. Tapi itu sebenarnya kalau misalkan sebelum di git add itu tuh warnanya merah gitu teman-teman. Contoh, saya akan memasukkan 2 project sekaligus secara online gitu ya. Jadi misalnya di sini nih. Nah, sekarang kita cobakan aja langsung ya di project yang di wedding app, bukan yang di sini ya. Jadi sini saya cobakan dulu. Saya buat git ini dulu. Terus setelah itu nah seperti ini. Nah, sebelum kita add dia tuh bakal merah dulu karena dia tuh bakalan nanya nih kayak dia masih belum kenal gitu loh, kayak file-file ini dia nggak tahu gitu, makanya kita perlu kita add atau kita masukkan dia ke staging area dengan cara pakai git add tadi. Jadi kayak git add titik. Nah, setelah digituin baru kita cek statusnya. Nah, dia kalau warna biru, warna hijau di ini artinya dia tuh sudah mengenali dan dia sudah masuk ke dalam staging area gitu. Nah, setelah kita masuk ke staging area, kita bakalan masuk ke local repository dengan cara pakai git commit. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ini kita lihat dulu lah ya. Oh, ke CLS. Di sini kita buat git commit, misalnya kayak git commit min m, misalnya kayak perubahan pertama misalnya gitu ya. Nah, ini kita enter. Nah, dia nanya nih, please tell me who you are. Jadi dia tuh kayak nggak tahu nih siapa sih user yang sekarang ada tuh siapa gitu, dia tuh nggak kenal gitu. Jadi kita harus men-set akunnya dengan cara git config ini, gitu. Ya, git config user.name. Ini nama emailnya saya bakal nyamain sama GitHub karena kita bakal muncul di GitHub. Terus itu masih yang username, sekarang yang name-nya gitu ya. Oh sorry, yang tadi bukan username, harusnya ini untuk email bukan name. Nah, sekarang kita yang coba yang name. Name-nya itu adalah Epista Jovi. Gini. Tadi yang email bukan titik ya. Nah, kayak gini. Habis itu kita cek. Oh ya, tadi saya lupa bilang ya, on brand artinya kita lagi berada di branch yang namanya master. Oke, habis itu kita commit lagi ya teman-teman, karena kita udah masukin email dan juga username kita. Kita commit lagi dengan nama tadi perubahan pertama. Nah, ini artinya dia sudah mengcommit semua filenya. Nih. Dia udah mengcommit. Nah, kita cek bukan hasil sih, riwayat commit kita tuh pakai git log. Saya cek dulu. Kita pakai git log. Nah, ini artinya dia sudah mengcommit yang namanya perubahan pertama. Jadi ini adalah file pertama kita. Atau teman-teman bisa buat git log biar dia pendek gitu ya. Oh, bukan online, pakai dulu. Nah, gitu, jadi nggak terlalu detail. Jadi ada nih dengan kode ini, terus dia berada di headmaster dan namanya itu adalah perubahan pertama. Jadi nanti kalau misalkan nih ada perubahan, entah misalkan di sini tuh saya hapus gitu kan. Nah, nanti kita commit lagi dengan nama perubahan kedua misalnya gitu. Nanti hasilnya tuh ya yang udah kita hapus, tapi kalau misalnya kita mau panggil yang pertama tadi itu juga bisa gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang si project yang di sini itu tuh udah masuk ke namanya local repository, tapi belum kita remote kan ya, belum kita online kan. Ini masih tersimpan di lokal kita, masih di tempat kita sendiri. Dan setelah itu saya akan coba lagi di project wedding saya ya teman-teman. Di sini sekarang saya akan buat git commit yang namanya juga sama. Nah, dia masih nggak tahu, berarti kita harus config. Nah, ini udah tersimpan ya. Nah, di sini nih kedua-dua project kita ini udah berada di local repository. Sekarang kita akan mencobanya ke remote repository. Pertama, teman-teman jangan lupa dulu buat akun GitHub-nya. Yang mana akun GitHub-nya itu kalau saya samain nama emailnya sama yang udah saya buat tadi dan juga nama username dari si akunnya. Nah, pertama-tama kita akan buat repo-nya dulu. Ini teman-teman masuk dulu ke Git, terus di dashboard itu tuh ada yang new di sini, terus klik new. Nah, lalu di sini repository name-nya itu misalkan buat aja nama filenya. Terus ini jangan diotak-atik, ini kita coba ke private aja ya teman-teman. Terus baru kita ke create repository. Nah, udah terbuat nih Revista app. Nah, nanti dia akan muncul kayak link-linknya gitu. Nih, dia ada yang HTTPS sama ada yang SSH. Tapi kan biasanya kita pakai HTTPS ya kan, webnya gitu. Nah, jadi yang HTTPS ini bakalan kita copy untuk kita masukin ke terminal di sini untuk kita ubah dari local repo-nya menjadi ke remote repo. Yang pertama kita hubungkan dulu ya local repo menjadi remote repo-nya, yaitu dengan buat saya bersihkan dulu, buat git remote add origin. Terus jangan lupa ditempelin link yang ini, yang HTTPS ini, tempelin. Terus kita ceknya itu cukup git remote info.
Nah ini dia udah ada link-linknya ya, udah ada touch dan juga pushnya. Nah di sini earth-nya tuh udah kita hubungkan ya antara si local repo dengan remote repo. Nah sekarang kita akan coba dia masukin ke remote-nya dengan cara yang git push yang udah saya bilang tadi. Tuh kita buat git push kayak gini. Nah ini kan dia dibilangnya fatal, the current branch ini has no upstream branch. Nah dia memang kayak gini tampilannya, artinya kita harus mengetikkan yang ini, git push. Tunggu aja. Nah, kalau dia berhasil, dia akan menampilkan bilangnya connect to GitHub. Ini kita connect aja, sign in with your browser. Nah, ini akan masuk ke browser GitHub-nya. Nah, di sini nampak kan ada perubahan info bla 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 bla. Nah, sedangkan di sini itu memang kosong. Artinya ini udah terkonek ke si GitHub-nya atau terkonek ke remote repo-nya gitu. Historinya ya teman-teman, kita buat git status lagi. Ini artinya dia udah nggak ada nothing to commit, working quickly. Jadi artinya kita udah nge-commit semuanya, udah kita pindahin ke remote-nya. Terus teman-teman bisa cek di sini. Terus jangan lupa di refresh. Nih artinya nih dia udah masuk ke remote-nya. Nah, untuk cari berapa banyak sih yang kita commit, ini bisa di sini. Nah ini adalah perubahan pertama. Terus kalau misalkan kita mau ubah-ubah, misal contoh yang bagaimana ya, di sini lah ya. Misalnya nih, saya cuma buat kayak mohon ditunggu ya, misalnya ini kan. Nah ini kan udah kita update nih. Kita ini harus kita commit lagi nih teman-teman. Harus kita commit ulang supaya dia bisa terbaca di remote repo-nya. Jadi kayak kita buat, kita tambahan lagi git add titik seperti ini. Terus ini artinya udah menambahkan. Lalu kita jangan lupa kita commit m, namanya misalkan perubahan kedua menambah teks misalnya gitu. Nih udah, habis itu kita tengok lagi lognya, historinya ya. Nih artinya kita udah punya perubahan kedua. Artinya kalau misalkan di sini kita refresh, di GitHub-nya kita refresh, oh lupa, dia nggak muncul karena belum kita push. Kita push. Nih sudah kita push, terus ini kita refresh. Nah muncullah perubahan kedua menambahkan teks. Jadi di sini dia tuh kayak nggak menimpa file lama ya kan. Jadi ini bisa kita panggil file lama kita gitu. Di sini kan udah saya coba ya teman-teman, nge-remote repokan si Revista App. Sekarang kita akan mencoba meremote repokan si wedding app-nya. Nah yang pertama-tama kita tambahkan dulu ya repository di sini. Kita balik lagi ke home, lalu kita klik new. Terus repo name-nya itu adalah wedding app. Sini ke privat, lalu sini kita create. Nah setelah itu ini kan muncul ada kode HTTPS-nya ya teman-teman. Ini kita copy dan kita masuk ke terminal di sini. Kita buat git remote add origin. Oke, kalau udah kita push. Nih, oh ya dia suruh push itu ya depan. Oke, kalau udah kayak gini itu artinya dia udah terpush dan teman-teman bisa cek di sini. Itu kita refresh aja. Nih dia udah masuk ke dalam GitHub-nya teman-teman. Ini juga ada riwayat commit-nya di sini. Terus kalau misalkan kita mau ubah kayak yang saya bilang tadi itu juga bisa, cuman itu nggak usah lah ya kita terapkan di sini. Itu cuma tampil di sini. Oke, sekarang kita akan coba masukin ke dalam Vercel ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa akses Vercel di sini. Nah nanti teman-teman tinggal login itu menggunakan GitHub ya teman-teman supaya nanti kita terautentikasi. Nah karena sebelumnya saya udah ada repo-nya si React Git, sekarang kita tinggal nge-add new aja yang bagian project. Nah di sini itu ada 3 project ya teman-teman, yang mana tinggal kita import yang wedding app sama yang Revista app. Misalnya kita coba yang Revista app dulu, kita import. Nah lanjut ini kita biarin aja isinya seperti ini langsung aja kita deploy. Ini tunggu aja beberapa saat ya sampai dia membuat link untuk biar bisa kita offline-kan. Oke, ini artinya udah selesai, udah nih. You just deploy a new project to Revista project. Ini kita tinggal continue to dashboard. Nah inilah hasil deploy-nya. Nah untuk melihatnya teman-teman bisa copy ini. Masuklah ke dalam nih HTTPS bla 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 bla. Sedangkan yang sebelumnya itu tuh kan kayak localhost nih. Sedangkan sekarang kita udah di sorry yang mana ya? Nah ini kan masih localhost dan sekarang itu kita udah ada di dalam web online-nya. Ini untuk yang si setup udah berhasil. Sekarang kita coba yang si apa namanya tuh yang wedding ya teman-teman. Semuanya maaf kemarin video yang sebelum ini nih itu terpotong karena tiba-tiba laptop saya tuh agak nge-lag dan mungkin keberatan. Jadi videonya berhenti dan saya memutuskan untuk perbaiki dulu sebentar laptopnya kayak ditenangkan di laptopnya. Dan juga kemarin itu yang bagian project wedding saya itu sempat ada error, cuman alhamdulillahnya udah baik. Tapi pas saya mau deploy yang kayak yang aplikasi sedap ya, yang sedap app yang sebelumnya itu tuh lupa saya record gitu dan ternyata udah saya sadarnya tuh udah kayak gini gitu. Nah tapi tata cara untuk nge-verselinnya itu sama kayak yang di sedap, jadi teman-teman bisa ikutin aja yang bagian sedap. Nah untuk yang si wedding itu tuh udah saya buat seperti ini, terus nanti dia hasilnya itu adalah di sini di domain
Nah, sepertinya teman-teman dia udah ada link HTTPS-nya, sedangkan yang sedap kayak gitu juga yang kemarin ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau penjelasan saya kurang paham atau yang gimana-gimana. Sekali lagi saya mohon maaf karena video itu nggak nyambung yang sebelum ini karena laptop saya tiba-tiba nge-lag. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.